sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Kasih sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Ku kan bersuka nyanyi pujian selamanya, angkat suaraku kan memuji Dia. Kasih sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Shalom, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita sedang belajar tentang pribadi-pribadi yang berpengaruh dan juga pegang peran di dalam perayaan Natal ataupun kelahiran Kristus. Ketika Yesus disunat pada hari ke-8, 8 selalu berbicara fatness, berkat, kemurahan, tapi juga permulaan yang baru. 7 hari, lalu hari ke-8 adalah minggu yang baru. Kiranya Tuhan memberikan musim yang baru kepadamu. Dan di sana pada usia 40 hari sesuai firman Tuhan, dia dibawa ke bait Allah. Dan kemudian orang tuanya mempersembahkan. Dan mereka bukan orang kaya, karena asalnya mereka keturunan daripada raja yang paling kaya yang pernah ada di dunia dan tidak pernah ada lagi, yaitu Solomon, David and Solomon. Tetapi karena kutuk yang didapat oleh Raja Yekonia, maka Yusuf cuma menjadi seorang pengusaha kecil-kecilan, kontraktor kecil-kecilan. Ya, mungkin saat ini saudara juga kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Tuhan memberkati keturunanmu. Dan apa yang terjadi? Ketemu dengan 2 orang senior. Banyak orang kalau saya bilang, aku ini sudah nggak tua Pak Arifin, sudah nggak bisa apa-apa. Ya, punggungnya sakit semua. Di sini ada Simeon dan Hana. Hana itu bahkan usia 84 tahun. Bayangkan Anda usia 84 tahun, dia terus berpuasa, tidak pernah meninggalkan bait Allah dan bersekutu dengan Tuhan. Saya punya seorang ibu, 2 orang ibu saya. Ibu saya sudah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada sekarang usia 101, dia dipanggil usia hampir 100. Dan ada mama mertua saya, my mother in love, usia 98. They always pray and bless us. Dan apa yang terjadi? Baru 2 minggu yang lalu, putra dari Pak Hani, jadi cucu daripada Oma Krisanti, itu merayakan weddingnya di Jumeirah, saudaraku. Kita dulu pada waktu datang pada Tuhan keadaan bangkrut, tidak punya apa-apa. Tetapi itulah Tuhan. Dia ingin memberkati kita. Dan Simeon memberkati mereka dan mengucapkan satu nubuatan. Dan nubuatannya peringatan. Sebuah pedang akan menembus ke dalam jiwamu. Dan anak ini bukan anak sembarangan. Dia berkata, Tuhan, aku sekarang siap untuk meninggal. Karena mataku telah melihat pengharapan dari Israel. The Tikvah of Israel. Jesus Christ. Dia berkata, aku siap untuk meninggal. Saudara, tidak semua orang bisa berkata begitu. Dan dia berkata, anak ini akan jadi tanda heran. Sebuah Simeon, suatu tanda heran yang akan menjadi perbantahan banyak orang sampai hari ini. Orang tanya siapa Jesus Christ. Kita punya tema perayaan Natal sekali ini, Son of God. Son of Man maksudnya. Son of God memang, tapi Son of Man ini orang bingung. Ada nestorian berkata, oh dia cuma manusia biasa. Loh kan. Son of Man itu Bar Nas dalam bahasa Aramaik. Artinya di dalam Daniel 7. The man child yang dibawa kepada sang Bapa. Dan akan turun
memerintah bersama orang-orang kudusnya. Di year of preparation, siapkan dirimu untuk memerintah bersama Yesus. Tapi kalau orang ngatur rumah aja nggak bisa, ngatur keluarga nggak bisa, forget it. Nggak mungkin kita akan memerintah bersama Yesus. Kendalikan dirimu sendiri, perhatikan pengajaranmu, biar hatimu melekat pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar dari Simeon dan Hana, senior tetapi tidak putus asa dan tidak berhenti melayani Tuhan. God bless you. Berkat khusus untuk para senior kita. Tuhan memberkati. Dan saya sudah termasuk senior juga. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Mari pagi hari ini kita persembahkan hati kita, hidup kita, pujian kita bagi Raja di atas segala raja yang ada di tempat ini. Persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Kami masuk ruang Maha Kudus Tuhan.
rasakan. Engkau menghampiri kami Tuhan. Engkau mendengar keluh kesah kami. Engkau mengenal isi hati kami Tuhan. Tiada satu pun yang terlewatkan. Kau menghampiri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan.
namanya ditinggikan. Dia akan menyatakan kuasanya. Sebab dia besar, sebab dia hidup, sebab dia perkasa yang mulia. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu hari ini. Kami mau melihat perkara yang dahsyat sudah Engkau kerjakan di depan kami. Kami percaya bahwa kami mengalami kemenangan. Dan kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita. Sebab Tuhan kami hebat, Tuhan kami besar, dan Tuhan kami dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami persembahkan ibadah kami hanya untuk hormat kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Sebab dia yang terbesar. Mari dengan bersuka cita.
Raja yang terbesar Tuhan. Dan Engkau selalu ada dalam hati kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan Engkau menyertai kami. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Katakan, jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan semuanya, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu.
untuk tetap selalu di dalam hadirat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau berkuasa menjamah dan melawat kami. Bahkan Kau memulihkan dan menyembuhkan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Biar itu terus tertanam di roh kami yang paling dalam Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang mengenal isi hati kami. Untuk itu kami membuka hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Berbicaralah. Berbicaralah Tuhan. Engkau jamah hati kami yang Engkau jamah hati kami yang terbatas ini Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau jamah hati kami. Kami jangan mengeraskan hati kami Bapa, untuk mendengar isi hati-Mu. Hamba sadar, tanpa urapan-Mu, tanpa jamahan-Mu, hamba tidak mampu. Tapi apa yang Kau sudah taruh di dalam hati hamba, di dalam roh hamba, untuk menyampaikan, hamba siap. Katakan dalam hatimu, aku siap Tuhan. Aku siap Tuhan, karena aku mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Shalom, puji Tuhan, kita bisa menikmati hadirat Tuhan dari awal. Bagaimana tim musik ini luar biasa. Beri aplaus buat tim musik ini. Seperti biasa, katakan bersama dengan saya. Seperti biasa apa? Katakan bersama saya. Amin, amin. Amin. Saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Ini hari, setiap hari bangun tidur, saya pasti ucapkan kata-kata ini. Ini yang menguatkan roh saya. Sekalipun saya mengalami persoalan, problem, bermasalah apapun di situ, tapi saya tahu dan saya sadar Dia sangat mengasihi saya. Dia sangat mengasihi saudara. Amin. Nah, luar biasa tuntunan Tuhan kepada saudara dan saya, sehingga tanpa terasa kita sudah memasuki di penghujung tahun 2024. Di bulan Desember, setiap gereja merayakan Natal demi Natal terus di situ. Nah, tema renungan kita di bulan Desember ini lebih luar biasa lagi, yaitu memajukan budaya kerajaan. Gampang atau susah? Kalau susah, engkau katakan, ya akan susah. Tapi kalau engkau katakan, aku mau ikuti budaya kerajaan Allah, Dia yang memampukan, bukan saudara. Kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat 7 dan 8. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Sumbawa. Amin. Bukan hanya di Makedonia, di Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudara dan saya dipanggil
untuk membawa budaya kerajaan Allah di tempat ini. Tidak usah saya katakan di dunia ini. Dalam lingkup kecil dulu. Di keluargamu, di gerejamu, di tetanggamu. Bisakah engkau membawa budaya kerajaan Allah itu? Ini berarti kita hidup berbeda dengan orang-orang di luar sana. Kita harus berani menunjukkan iman yang kita miliki dan mengasihi tanpa syarat, tanpa syarat. Budaya kerajaan bukan sekedar pengetahuan atau ritual, tapi melakukan gaya hidup yang mencerminkan kasih Kristus. Seperti jemaat Tesalonika, kita dipanggil menjadi teladan, menjadi suara yang membawa terang dan kebenaran di tengah dunia yang gelap ini. Tindakan kita, kebaikan kita, dan kata-kata kita harus mengalirkan kasih Allah sehingga orang lain dapat merasakan hadiratnya, dapat merasakan jamahannya. Seperti tadi waktu mimpin pujian, membawa kita rasakan hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, merasakan hadiratnya, dan ini kita tularkan kepada samping kiri kanan saudara, muka belakang saudara. Amin. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yang akan saya bahas tentang di dalam kehidupannya sehari-hari, dia membawa budaya kerajaan Allah. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupannya terjadi. Siapa dia? Yes, Yusuf. Apa yang saya sampaikan pesan Tuhan hari ini kelanjutan dari apa yang saya sampaikan di bulan kemarin, bulan November. Yaitu, apa yang membunuh rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya lanjutkan. Yang membunuh rencana Tuhan, bulan kemarin yang saya sampaikan ada 4 hal. Yaitu kasih yang tidak mendidik. Yang kedua kebencian. Yang ketiga iri hati. Yang keempat terlalu sibuk dengan apa? Siapa yang masih ingat? Apa? Yes. Terlalu sibuk dengan sakit hati. Adakah yang masih sampai hari ini masih sibuk sakit hati? Kita sudah masuk di tahun 2025. Masihkah kita mau sakit hati itu? Masihkah kita mau bawa sakit hati itu? Saya lanjut. Dan sekarang kelanjutannya adalah sembarang berbicara dan sembarang menghakimi. Lanjut. Jangan mencela pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan seseorang. Sekalipun sisi manusianya banyak kekurangan, tetapi mata kita harus mengenali Tuhan yang bergerak di dalam hidupnya. Nasihat ini merupakan nasihat dari orang yang memperhatikan langkah-langkah hidupnya di hadapan Tuhan. Karena saudara dan saya dipanggil untuk membawa budaya kerajaan Allah di tempat ini. Dimanapun saudara berada. Tidak berani sembarangan dan tidak berani serampangan dan tidak mau gegabah. Supaya tidak menjadi gabah. Kalau saudara sudah menjadi gabah, terlihat berisi padahal kosong. Terlihat mempunyai kehidupan padahal tidak ada kehidupan. Kebodohan dari orang-orang yang tidak mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan adalah mulut mereka yang sembarangan berbicara.
dan sembarangan menghakimi tanpa mengerti maksud yang sebenarnya, tanpa melihat lebih jauh, tanpa melihat gambaran utuhnya, dan tanpa melihat latar belakangnya, mulutnya dengan mudah mengata-ngatai. Dan yang menyedihkan adalah mereka yang ahli mengata-ngatai itu hidupnya tidak lebih baik daripada apa yang dia kata-katai. Di situ. Perkataan sembarangan inilah yang menjadi pembunuh rencana Tuhan di dalam hidup mereka. Lanjut. Satu kesalahan kecil lebih besar pengaruhnya daripada kebijaksanaan dan kehormatan yang banyak. Lanjut. Banyak kesalahan dimulai dari kebodohan. Dan kebodohan yang paling banyak merusak adalah kebodohan berbicara. Waktu saya belajar, saya tulis tentang perkataan ini. Banyak kesalahan dimulai dari kebodohan. Dan kebodohan yang paling banyak merusak adalah kebodohan berbicara. Saya perhatikan. Banyak orang yang berbicara, ini aku hebat, ini aku. Justru di situ, tanpa dia sadari, dia memperlihatkan kebodohannya. Saya dulu itu, tapi saya mau belajar untuk diubah oleh Tuhan. Di hari-hari terakhir ini, umat Tuhan itu harus melakukan pembersihan dan pemberesan. Pembersihan itu berkaitan dengan Roh Kudus yang membersihkan hati saudara dan saya. Sekali lagi, pembersihan itu berkaitan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara dan saya. Jangan menganggap sepele hal-hal yang bisa merusak rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan hidup banyak orang, saudara. Karena itu tidak sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Mari kita lihat reaksi dari saudara-saudara Yusuf ketika mereka mendengar cerita tentang mimpi dari Yusuf. Yang pertama, mimpi tentang berkas gandum. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lanjut, mimpi yang kedua tentang matahari, bulan, dan 11 bintang. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu dan saudara-saudaraku sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Sering kita mendengar reaksi-reaksi dari orang-orang yang mempunyai mimpi, dari orang-orang yang mempunyai rencana Tuhan dalam kehidupannya. Ketika kita mendengar reaksi dari hati saudara dan saya bagaimana di situ? Saudara-saudara Yusuf sangat iri hati. Bapaknya juga katakan, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tetapi ayat selanjutnya ada katakan apa?
bapaknya simpan hal ini dalam hatinya dia. Dia simpan. Amin. Saya lanjut, saya akan cerita tentang itu. Alkitab menuliskan tentang reaksi-reaksi saudara-saudara Yusuf yang mengejek, mencela, dan mendengki kepada Yusuf. Dengan panas hati tanpa mereka selidiki dan tanpa mereka pahami lebih jauh, mereka bereaksi salah. Bahkan mereka berusaha membunuh rencana Tuhan di dalam hidupnya Yusuf. Nah, tentang mimpi Yusuf, mereka tidak mengerti apa maksud Tuhan. Dan mereka tidak mengerti bahwa Tuhan yang memunculkan mimpi tersebut. Tuhan yang memunculkan. Dan mereka tidak mengerti akan keterlibatan Tuhan dalam hidupnya Yusuf. Hati-hati saudara. Kalau ada rencana Tuhan terhadap seseorang, tapi kita menghakimi dia, kita menyatakan kita benar pada dia, hati-hati saya katakan. Amin. Kesalahan utama banyak umat Tuhan dalam mengedepankan kesalahan utama banyak umat Tuhan adalah mengedepankan apa? Emosi. Dan mereka mengutamakan apa? Egonya mereka. Akibatnya banyak hal yang menjadi rusak karena reaksi yang salah dan sikap yang kasar dan ceroboh sekali saudara. Ini yang kita harus sadari. Di sisi lainnya mereka juga ingin melihat apa jadinya dengan mimpi Yusuf itu. Saudara-saudara katakan, apa jadinya dengan mimpi Yusuf itu? Setelah puluhan tahun berlalu, mereka sadar bahwa mimpi Yusuf itu menjadi kenyataan. Lanjut. Perhatikan kalimat penting ini. Kita sama-sama membacanya 2, 3. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Lanjut. Dan saudara-saudara Yusuf juga ingat akan kejahatan yang dilakukannya terhadap Yusuf. Kita sama-sama membacanya 2, 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Amin. Ini contoh dalam Alkitab yang luar biasa. Di sini ada pelajaran penting. Apa yang kita baca ayat-ayat tadi itu di situ ya. Di sini ada pelajaran penting tentang apa? Pelajaran hati. Satu sisi kita melihat bagaimana Tuhan mewujudkan mimpinya yang ditaruh di dalam hidupnya, di dalam hatinya Yusuf. Di sisi lainnya, Yusuf sendiri perhatikan. Di sisi lainnya, Yusuf sendiri harus menjaga mimpi-mimpinya itu, karena dengan hati yang benar dan lurus di hadapannya Tuhan, maka mimpinya akan terwujud. Di situ. Dari mimpi itu akhirnya menjadi kenyataan. Saudara-saudara Yusuf sujud di hadapannya. Inilah Yusuf yang melakukan dan memajukan budaya kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentang jangan mencela pekerjaan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Saya percaya saudara dan saya pasti pernah melakukan hal ini. Siapa yang belum pernah? Kita semua pasti pernah melakukan. Dan saya punya pengalaman yang sejujurnya membuat saya harus sedih dan bertobat. Pernah beberapa kali
saya dan beberapa teman berbincang-bincang tentang seseorang hamba Tuhan. Teman-teman mengatakan begini dan begitu. Awalnya saya ikut juga terlibat dalam obrolan dengan mereka. Tetapi lambat laun hati saya merasa tidak enak, tidak ada sejahtera. Dan saya tahu duka cita itu berasal dari Roh Kudus. Lalu saya berdiam, saya berhenti berbicara, saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dalam hati saya katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Lalu saya sampaikan kepada teman-teman. Hati saya ditegur oleh Roh Kudus. Kita telah terlalu keterlaluan mengatakan hal yang salah dan keliru. Saya minta maaf. Mereka juga. Kita saling minta maaf. Sejak itu, saya tidak berani lagi mengatakan hal yang bodoh. Yang bisa merusak hidup saya sendiri. Dan kalau mengatakan tentang hamba Tuhan, saya harus terus mengoreksi hati saya. Supaya jangan sampai diketemukan bersalah di hadapan Tuhan. Suatu kali saya ingin memposting sesuatu kepada seorang teman. Gambarnya sudah saya pilih dan saya sedang mengetik kalimatnya. Tiba-tiba hati saya tidak ada damai juga di situ. Lalu saya katakan, Tuhan, saya tahu Tuhan, Engkau tidak suka dengan apa yang saya akan lakukan ini Tuhan. Baiklah Tuhan, saya batalkan. Saya tidak jadi posting di situ. Ada sesuatu yang tidak ada damai, jangan terus lakukan. Jangan terus lakukan. Itu sebenarnya alarm ilahi dalam hati saya. Amin. Dan saya tidak berani lagi mencela pekerjaan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Kalaupun saya harus melakukan konfrontasi terhadap seseorang, saya harus koreksi terlebih dahulu sikap hati saya. Supaya jangan sampai saya melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan sambil terus mengevaluasi hati saya. Walaupun ada hal-hal yang sakit di dalam hati saya berusaha. Mungkin itu membutuhkan berminggu-minggu, berbulan-bulan lamanya. Saya tetap harus terus melawan. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya jengkel dengan orang ini. Tapi saya katakan, Tuhan, saya mau lepaskan. Ada proses-proses. Seperti apa yang Yusuf alami. Amin. Kenapa? Saya tahu dan saya sangat tahu sebuah kesalahan di hadapan Tuhan, efeknya sangat besar. Perhatikan, ini contoh. Lihat saja Potifar. Kapan Potifar diberkati Tuhan? Siapa yang bisa jawab? Ya, waktu Yusuf kerja pada Potifar, di situ Potifar melihat gara-gara Yusuf ini dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun semuanya dia percayakan kepada Yusuf. Setelah itu ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Potifar yang menyebabkan namanya tidak dituliskan lagi di dalam Alkitab. Lanjut. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini menuliskan tentang kebohongannya istri Potifar. Para budak yang ada di rumah Potifar itu, mereka mengetahui integritas dan karakternya Yusuf.
Mereka tidak percaya kalau Yusuf melakukan kejahatan itu. Dan mereka tahu bahwa apa yang telah dikatakan istri Potifar itu adalah satu kebohongan. Untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan, yaitu menginginkan Yusuf secara birahi. Dan Yusuf bukan seorang pria yang mudah dirayu oleh perempuan. Seharusnya Potifar mengenali integritas dan karakter Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan oleh Potifar? Lanjut. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Tanpa memperhatikan duduk perkaranya dengan benar. Potifar yang dikuasai oleh emosi melakukan suatu kecerobohan. Dan karena kecerobohannya itu, nama Potifar tidak dituliskan lagi namanya di dalam kisah Yusuf. Yang seharusnya dilakukan oleh Potifar yang mengenal integritas Yusuf adalah menginterogasi terlebih dahulu. Dan tidak mudah mempercayai istrinya. Sebab Potifar melihat Tuhan menyertai dan membuat berhasil apa yang dilakukan oleh Yusuf itu. Karena emosi, sekali lagi saya katakan, hati-hati dengan saudara ketika emosi dalam kecerobohannya Potifar menyebabkan namanya tidak pernah dituliskan lagi di dalam Alkitab. Amin. Nah, di situ yang seharusnya sebenarnya ya, ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, paling sedikit lah sebenarnya apa ya, Potifar menjadi pengawal pribadi Yusuf. Atau menjadi wakilnya Yusuf. Atau menjadi sahabatnya Yusuf. Di mana Potifar akan selalu melihat Tuhan menyertai Yusuf. Dan menyaksikan Tuhan membuatnya berhasil apa yang diperbuat Yusuf. Kalau hal itu terjadi, maka nama Potifar akan disandingkan dengan Yusuf. Ketika Yusuf menjabat sebagai Perdana Menteri. Apa yang kita dapat dalam hal ini? Yusuf, dia mengalami proses yang begitu berat. Kalau saudara dan saya mengalami hal yang sama, jangan takut. Saudara semakin rendah hati. Dan orang akan melihat Tuhan menyertai engkau. Itulah yang membuat kita berani mau melakukan. Karena Yesus terlebih dahulu sudah melakukan semuanya itu di atas kayu salib. Pembunuh rencana Tuhan yang berikutnya. Hati yang menjauh dari Tuhan. Lanjut. Bukan. 2 Tawarik 16. Ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, kalimat kunci dari ayat ini adalah yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa arti yang bersungguh hati terhadap Dia? Orang yang bersungguh hati terhadap Dia adalah orang yang hatinya penuh kepada Tuhan. Dan orang tersebut mengikuti budaya kerajaan Allah. Tidak membuka ruang kepada yang lain. Dan tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk mengisinya. Dalam hal ini, yang ingin saya sampaikan ada 2 kesalahan Yusuf. Kesalahan Yusuf yang pertama adalah Yusuf menduga setelah dia mendapat mimpi dari Tuhan, dia pikir itu langsung digenapi. Dia pikir langsung digenapi. Tahu-taunya ada proses yang begitu panjang. Saya tahu juga kalau Tuhan, saudara dan saya menerima sesuatu yang dari Tuhan, apakah itu langsung terjadi? Tidak, ada proses. Kita harus sadari ada proses. Kesalahan yang kedua Yusuf, siapa yang tahu? Ya,
minta tolong kepada juru minuman. Kesalahan Yusuf yang kedua adalah ketika mengandalkan juru minuman setelah dia menafsirkan mimpinya. Lanjut. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Tetapi ingatlah kepadaku. Ada tertulis ditebal kataku, apabila keadaanmu telah lebih baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sampai di bawahnya ada aku, ada aku, ada aku. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman itu, Yusuf mulai meminta juru minuman itu untuk membelanya. Jika saudara perhatikan ayat ini yang tadi saya katakan, kalimatku dan kalimat aku, itu perkataan dari Yusuf. Kataku di situ yang ditebal ada berapa kali? 3 kali. Dan kata aku di situ ada berapa kali? 4 kali. Apa artinya itu? Siapa yang tahu? Apa? Kata-kata Yusuf yang mengandalkan juru minuman dan berharap supaya juru minuman itu melaporkan kepada Firaun supaya Yusuf dikeluarkan dari penjara. Karena dalam penjara ini tidak jelas sampai kapan hukumannya. Dia tidak tahu sampai kapan dia akan keluar juga. Di situ terlalu mengandalkan kepada manusia. Lanjut. Apa kata Alkitab tentang hal ini? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ini berbicara sangat tajam dan keras. Lanjut. Orang yang mengandalkan manusia sebenarnya hatinya telah menjauh dari Tuhan. Hal itu berarti kita melepaskan pegangan tangan Tuhan dan memegang tangan manusia dan berharap kepada manusia. Kesalahan Yusuf itu dimulai ketika Yusuf membiar hatinya dikuasai oleh emosinya dan melalui juru minuman Firaun itu Yusuf mencoba membantu rencana Tuhan terjadi. Dan pada saat itu sebenarnya tanpa disadari oleh Yusuf, hati Yusuf telah menjauh dari Tuhan dan tidak bersungguh hati lagi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Yusuf? Lanjut. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Tuhan langsung melakukan intervensi terhadap Yusuf. Dan Tuhan mematahkan langkah-langkah Yusuf. Mungkin saja setelah juru minuman itu bermimpi, bisa saja Tuhan kasih Firaun juga bermimpi saat itu. Tetapi karena hati Yusuf mengandalkan kepada manusia, Tuhan menunda menaruhkan mimpinya kepada Firaun selama 2 tahun. Kita tidak tahu kapan Yusuf bertobat dari hatinya yang menjauh dari Tuhan. Tetapi hal yang penting yang harus kita mengerti, pertobatan hati itu sangat penting di hadapan Tuhan. Waktu saya belajar ini, saya koreksi hati saya. Ada janji-janji Tuhan yang belum digenapi. Jangan sampai tertunda lagi. Lanjut. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Setelah 2 tahun berlalu, Tuhan mulai bergerak lagi melalui mimpi Firaun. Setelah Firaun menceritakan seluruh mimpinya, ujungnya apa? Yusuf menafsirkan mimpinya dengan tepat
dan menyelesaikan rencana Tuhan juga secara tepat. Oh, ketika saya sedang susun bahan khotbah ini, saya terus belajar di situ, dan saya teringat sepertinya Tuhan berbicara dalam hati saya begini. Yang penting bagi Tuhan bukan saja menyelesaikan rencananya Tuhan, tetapi menyelesaikannya dengan tepat. Dengan tepat. Perkataan Tuhan ini mengajarkan hati saya untuk apa? Mengalami lebih dalam lagi dengan Dia. Dan tidak bisa seenaknya ketika mengerjakan rencananya Tuhan. Kenapa? Sebab unsur yang penting bagi Tuhan adalah ketepatan. Melakukan rencananya tanpa ketepatan akan sangat fatal akibatnya di situ. Alkitab selain menuliskan tokoh-tokoh yang bersungguh hati kepada Tuhan, juga menuliskan tokoh-tokoh yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sebelum saya membahas tentang seorang tokoh yang hatinya menjauh dari Tuhan, kita lihat terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini agak panjang. Yeremia 17 ayat 5-8. Saudara bisa membacanya di rumah. Saya langsung. Ayat ini tidak mengacu kepada orang-orang berdosa, tetapi kepada orang-orang percaya yang hatinya sudah menjauh dari Tuhan, yang hatinya tidak terarah lagi kepada Tuhan, dan hatinya meninggalkan Tuhan dan sudah pasti tidak melakukan rencana Tuhan. Sekarang kita akan bahas tentang seorang tokoh yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tokoh tersebut berkaitan dengan Yusuf dan berada di zaman Yusuf. Siapa tokoh itu? Siapa yang tahu? Orang dekatnya Yusuf. Yakub. Setelah Yakub kehilangan Yusuf, sebenarnya Yakub banyak mengalami penurunan sehingga tahun-tahunnya hilang dan kosong. Berita tentang kematian Yusuf inilah yang membuat Yakub kehilangan pegangan, termasuk tidak lagi memandang kepada Tuhan. Kematian Yusuf membuat Yakub berkubang dalam kesedihan yang berkepanjangan. Dan setelah 20 tahun berlalu, Yakub masih berkubang dalam kesedihan yang berkepanjangan. Tetapi di balik semua kesedihannya, sebenarnya Yakub hanya memikirkan dirinya sendiri. Siapa yang masih berkubang dalam sakit hati, masih sedih, masih apapun di situ, keluar dari itu. Ketika kelaparan melanda Kanaan, Yakub mengirim anak-anaknya ke Mesir dan tidak mengizinkan membawa Benyamin. Dan kita tahu Yakub ini sangat trauma karena Yusuf ditimpa oleh kecelakaan. Setibanya di Mesir, mereka bertemu dengan orang Mesir dan orang itu menanyai secara detail tentang keluarga mereka. Yusuf berperan sebagai orang Mesir yang membuat saudara-saudaranya tidak berkutik dan menahan Simeon sebagai jaminan supaya mereka membawa Benyamin bila mereka datang lagi ke Mesir. Setiba mereka di Kanaan, mereka menceritakan tentang hal orang Mesir yang mengembalikan uang mereka dan menahan Simeon supaya mereka membawa Benyamin. Hal ini benar-benar menimbulkan reaksi yang salah dari Yakub. Lanjut. Dan Yakub ayah mereka berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Merenungkan perkataan Yusuf ini, terlebih sekali kalau kita melihat Yakub, dia masih menyalahkan anak-anaknya atas kehilangan Yusuf. Masih ada trauma itu. Sekarang Yakub juga menunjukkan anak-anaknya kalau ia kehilangan anak-anaknya yang lain, yaitu Simeon dan Benyamin. Ketika gandum yang dibawa anak-anaknya dari Mesir habis, mau tidak mau
Yakub harus menyuruh anak-anaknya kembali ke Mesir. Lalu Yehuda menjelaskan, kalau mereka pergi ke Mesir harus membawa Benyamin. Jadi mau tidak mau akhirnya Yakub merelakan Benyamin pergi walau dengan hati was-was. Lanjut, perhatikan kata-kata ini. Kehilangan Yusuf membuat tahun-tahun hidup Yakub itu penuh dengan air mata dan kesedihan. Ketika kesedihan menguasai Yakub, kesedihan itu membentuk Yakub menjadi seorang yang rapuh. Jangan sampai dengan bertahun-tahun hidupmu hidup dalam kesedihan, hidup dalam sesuatu hal yang Tuhan tidak inginkan, membuat engkau menjadi seorang yang rapuh. Dan kesedihan itu mengubah Yakub dari seorang yang hatinya penuh dengan hal-hal yang dari Tuhan menjadi seorang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ada saat-saat saya banyak mengalami hal-hal yang dari Tuhan. Cuma karena ada permasalahan yang berat dalam hidup saya, kadang-kadang kasih yang mula-mula itu tidak ada. Tapi saya bangkit, saya tidak mau tinggal di situ. Yang terakhir. Perbedaan besar antara Yakub dan Yusuf. Saudara bisa melihat perbedaan yang besar juga. Saudara terhadap orang yang memusuhi saudara. Saudara ampuni dia. Terus berpaling, terus bersandar kepada Tuhan. Ketika engkau dengan rendah hati seperti padi, semakin bertumbuh, semakin berbuah, semakin menunduk. Semakin engkau mau datang kepada orang yang membenci kamu, di situ engkau lebih kuat. Dan waktunya engkau menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu. Kita lihat contoh dari Yakub ini. 22 tahun berlalu tanpa terasa. Yusuf menjadi seorang yang dimunculkan oleh Tuhan. Yusuf, saudara juga akhirnya akan dimunculkan oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Mulai saat ini jalani terus apa yang memang engkau harus lewati untuk engkau memperoleh janjinya Tuhan itu. Kali lagi, 22 tahun berlalu tanpa terasa. Yusuf menjadi seorang yang dimunculkan Tuhan sehingga ia berada di posisi yang tepat. Dan dalam porsi yang siap mengerjakan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam kondisi tersebut, kita lihat perbandingan antara Yakub dan Yusuf. Perhatikan, 22 tahun berlalu, sebenarnya Yakub dan keluarganya tidak berubah. Tidak berubah. Waktu saya tulis ini, saya belajar tidak berubah. Saya tidak mau, saya tidak berubah Tuhan. Umur kerohanianmu sudah berapa sampai sekarang? Engkau mengikuti Tuhan. Engkau mengalami kasih yang mula-mula terhadap Tuhan. Sudahkah engkau berubah di situ? Saya berbicara keras ini karena saya mengalami diri saya. Saya melakukan, melewati dengan hal yang keras. Sehingga dia membentuk saya. Amin. Yakub tetap berkubang di dalam kesedihan. Lambat laun kondisi rohaninya Yakub mengalami penurunan dan penyusutan. Saudara-saudara Yusuf itu juga masih kekanak-kanakan dan kedagingan seperti ketika mereka menjual Yusuf sebagai budak. Tetapi Yusuf sudah berubah. Katakan, saya sudah berubah. Saya sudah berubah. Saya sudah berubah. Walaupun mungkin dalam hatimu aku belum berubah Tuhan, tapi kau katakan aku sudah berubah. Karena aku mau melewati proses ini. Saya juga pasti ada hal-hal yang saya harus berubah. Amin. Sekarang Yusuf adalah Perdana Menteri Mesir. Seseorang yang memerintah atas suatu bangsa.
Dan Tuhan bergerak indah dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf menjadi seorang yang berkapasitas untuk mengerjakan rencana Tuhan. Lanjut. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab dia tidak dapat mempercayai mereka. Dia tetap dingin. Apakah hati saudara masih tetap dingin? Perhatikan. Waktu Yakub mendengar berita dari anak-anaknya bahwa Yusuf masih hidup dan orang Mesir itu adalah Yusuf, berita sukacita itu disambut dengan hati yang Yakub tetap dingin. Seharusnya Yakub mengerti bahwa berita itu menunjukkan mimpinya yang Yusuf tentang 20 tahun yang lalu. Akhirnya menjadi kenyataan. Sebuah pertanyaan. Mengapa hati Yakub tetap dingin ketika mendengar berita itu? Kenapa? Perhatikan juga, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kau alami bertahun-tahun lamanya. Ketika engkau mendengar sesuatu hal, engkau masih bersikap dingin. Kenapa Yakub demikian? Karena luka kesedihan yang begitu dalam membuat hatinya menjauh dari Tuhan. Kemudian, ini luar biasanya Tuhan kita. Apa yang terjadi? Dan saat itu juga Tuhan bertindak terhadap Yakub. Lanjut, perhatikan. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Batseba, lalu dipersembahkannya korban sembilan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, saatnya ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang mengatupkan kelopak matamu nanti. Setelah sekian lama engkau mengalami pergumulan, datang terus pada dia. Akhirnya Yakub ini sekian lamanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Akhirnya dalam mimpi Tuhan berbicara kepada dia. Apa yang kita dapatkan dari ayat ini yang barusan kita baca? Tuhan mengembalikan posisi Yakub. Yakub dipulihkan. Ini doa saya. Saudara dan saya juga dipulihkan Tuhan. Dikembalikan posisinya kepada saudara dan saya. Lanjut. Kita tidak usah baca karena waktu. Saya minta maaf ya, ini agak terlambat. Tetapi hati saya bergelora untuk sampaikan. Tinggal sedikit saja di sini. Kejadian 46, 28 dan 9. Saudara baca di rumah. Ini adegan yang sangat penting. Dari seluruh kisah Yusuf, yaitu pertemuan antara Yakub dan Yusuf. Ketika pertama kali Yakub melihat orang Mesir yang adalah Yusuf, hal itu merupakan pertemuan yang membangkitkan kembali semangatnya Yakub. 22 tahun berlalu, sekarang Yakub melihat Yusuf. Apa yang Yakub lihat? Tentunya Yakub tidak melihat seorang anak remaja lagi, tetapi seorang pria yang sudah matang. Bukan seorang anak kesayangannya yang manja, dia yang suka mengadu kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi seorang yang padat, yang berisi dan dipakai Tuhan sesuai dengan mimpi yang telah dimunculkan oleh Tuhan. Bahkan bagi Yakub, Yusuf adalah seorang raksasa rohani yang penuh dengan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan. Kemudian waktu saya belajar, waktu saya merenungkan
tentang perkataan sebelum Yakub meninggal. Dia menubuatkan kata-kata untuk anaknya Yusuf di situ. Hati saya menangkap perkataan Tuhan tentang Yusuf, yaitu apa? Melebihi batas. Tuhan berikan kepada dia. Hati saya menangkap perkataan tentang Yusuf itu, yaitu melebihi batas. Karena Tuhan memulai dengan menaruhkan mimpinya kepada Yusuf. Dan sisi lainnya, Yusuf sendiri membangun kualitas dan kapasitas sehingga dia melebihi batas yang Tuhan tetapkan bagi Yusuf. Saudara jangan melihat saudara di sebuah kota kecil. Tuhan bisa berbuat sesuatu apapun untuk kau melebihi batas. Sementara Yakub ketika melihat dirinya sendiri telah terjadi penurunan ketika dia berdiri bersama dengan Yusuf. Yakub menyadari bahwa dia bukan seorang yang bisa sebanding dan sebobot dengan Yusuf. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kehilangan Yusuf membuat hati Yakub menjauh dari Tuhan. Sehingga Yakub kehilangan tahun-tahun dalam hidupnya. Hal itu berarti Yakub mengalami kemunduran rohani. Kemunduran rohani yang terjadi pada Yakub ini merupakan kemunduran rohani yang sangat mengerikan. Sebab semua kesedihan terhadap Yusuf merupakan kesedihan yang sia-sia. Dan semua kesedihan terhadap Yusuf itu membuat Yakub tidak mempunyai pencapaian rohani apapun. Dan Yakub benar-benar menjalani tahun-tahun yang kosong karena Yusuf tidak mati. Semua kesalahan, semua kesedihan untuk Yusuf merupakan kebodohan Yakub tersendiri. Hati-hati. Jangan sampai kebodohan saudara terhadap seseorang membuat saudara mengalami penurunan. Karena tidak mengerti akan mimpi yang dimunculkan Tuhan di dalam hati Yusuf, di dalam hati saudara dan saya. Akhirnya Yakub menjadi seorang yang kehilangan hal-hal yang penting dari Tuhan karena hatinya menjauh dari Tuhan. Biarlah di hari-hari terakhir ini hati kita semakin mengerti bagaimana hidup di hadapannya, bagaimana kita memajukan budaya kerajaan Allah. Biarlah di saat-saat yang menentukan ini hati kita terus kepada Yesus dan terus dikerahkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kesesakan-kesesakan apapun yang kau alami, jangan takut. Kalau Tuhan izinkan semuanya ini terjadi untuk engkau naik tingkat seperti apa yang dialami oleh Yusuf. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Firman-Mu benar-benar Tuhan menegur kami. Biarlah kami tidak suka lagi membicarakan orang, khususnya hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami mau terus belajar untuk tidak menghakimi orang lain Tuhan. Walaupun mungkin mereka melakukan hal yang salah. Tapi biarlah kami belajar untuk membawa mereka di dalam doa kami Tuhan. Agar mereka berubah dan tidak menjadi seperti Yakub yang terus hidup di dalam keterpurukannya. Tapi kami mau menjadi seperti Yusuf Tuhan. Yang terus memegang teguh kebenaran firman-Mu. Terus memegang teguh mimpi yang Kau berikan kepadanya. Tanpa mengeluh, tanpa terus mengadu kepada siapapun. Hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kami bersyukur dengan semua yang sudah terjadi, pilkada yang sudah terjadi Tuhan yang dilakukan. Walaupun ada sedikit kekurangan apapun, tetapi kami percaya
semuanya berjalan dengan lancar dan semua berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kuasa-Mu bekerja, biarlah semua yang sudah dipilih benar-benar yang dari Engkau, yang akan memerintah, yang akan memerintah di setiap kota-kota maupun di tempat negara kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Mereka memerintah dengan seperti apa yang Kau mau Tuhan. Apa yang mereka rancangkan, seperti apa yang Kau rancangkan. Indonesia maju di tahun 45 itu terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya itu terjadi karena kuasa-Mu bekerja. Karena kami melihat penyertaan dan perlindungan-Mu yang luar biasa atas bangsa Indonesia. Terima kasih dengan Presiden kami Tuhan. Terus bawa dia dengan hikmat yang dari Engkau. Keberanian yang dari Engkau. Ketegasan yang dari Engkau. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atasnya. Sehingga Indonesia akan dibawa kepada Indonesia maju. Seperti yang Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan kota Sumbawa kami Tuhan. Kami mengasihi kota Sumbawa. Dan kami tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Kemana kota tempat Engkau membuang kami, yaitu di kota Sumbawa. Biarlah Indonesia Sumbawa penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sumbawa penuh dengan kemuliaan-Mu. Akan ada Tuhan, mimpi kami Tuhan. Akan ada orang-orang di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pantai-pantai Tuhan. Akan bertemu dengan Engkau. Di sawah-sawah, di mal-mal Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Engkau. Dan mereka akan menanya siapa itu. Dan mereka akan datang kepada anak-anak-Mu yang Engkau tugaskan untuk membawa mereka kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Saatnya kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak-Bapak Gembala yang ada di seluruh kota Sumbawa ini. Terima kasih dengan FK YK yang sudah Engkau berikan dengan pemimpinnya Tuhan. Yang bijak, biarlah Engkau tambahkan yang hikmat sehingga bisa memberikan kesatuan, mengayomi semua gereja-gereja yang ada di Sumbawa. Sehingga semuanya bisa berjalan, tidak ada yang lagi tuduhan, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi yang namanya mengambil domba-domba lain Tuhan. Tapi biarlah mereka saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan satu sama lain. Sehingga semuanya maju di dalam Tuhan. Terima kasih dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan diakonia dan persembahan umum. Kami mengasihi Engkau Tuhan, biarlah kami memberi dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom warga kerajaan Allah, kembali lagi di Rock News minggu ini. Ibadah Raya Minggu 15 Desember 2024 akan dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah akan dimulai jam 8 pagi. Kita akan diberkati melalui hambanya PDP Ati Sriwinati STH. Sembah berdoa Rabu 11 Desember 2024 ditiadakan. Akan dilaksanakan kembali pada minggu depan Rabu 18 Desember 2024. Kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama ke dalam keluarga kerajaan Allah. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung, mari ikut bergabung. Kita yang mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Doa puasa Sabtu 14 Desember 2024 ditiadakan. Akan dilaksanakan kembali pada minggu depan Sabtu 21 Desember 2024. Ibadah Rocky Minggu 8 Desember 2024 minggu ini dialihkan menjadi sore hari dalam kegiatan Rocky Christmas Celebration jam 4 sore di Aula Quick Chicken Zubento. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa langsung melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Jangan lupa
lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami Rock Sumbawa. Dan ikuti kami di sosial media Facebook dan Instagram @rocksumbawa. Pengumuman tambahan mengenai ibadah perayaan Natal pada Gereja GBI Rock Sumbawa. Ibadah Natal remaja dan pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Desember 2024 jam 5 sore di Aula Quick Chicken Zubento. Ibadah Natal umum Son of Man akan dilaksanakan pada Minggu 25 Desember 2024 jam 7 malam bertempat di Aula Quick Chicken Zubento. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita akan akhiri ibadah kita. Pagi hari ini saya undang kita bangkit berdiri. Kau selalu ada dalam hatiku. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindukan selalu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti Ia sudah menyertai Yusuf dalam kehidupan Yusuf, Tuhan pun akan menyertai kita. Sebab apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita tentang rencananya yang besar, itu pasti akan terjadi. Hanya siapkanlah hati kita dan terimalah kekuatan daripada Tuhan yang memampukan semua dari kita untuk melewati proses demi proses, sehingga tujuan daripada Tuhan itu terjadi dan hidup kita menjadi berkat, bukan saja pada keluarga kita, masyarakat, tetapi juga kepada suatu bangsa yang akan Tuhan berkati. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang percaya sudah menerimanya, katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.